Jadi taraktu fikum amrayni lan tadillu an tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Ya, ini dalilnya sudah sangat tegas. Jadi dalam bidang keagamaan Muhammadiyah itu rujukannya adalah apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ibarat kita meminum air yang dari sumbernya. Ya. Jadi kalau air sungai Brantas itu yang kita minum adalah yang di sumber Brantas, ya. Perbatasan antara Batu sama Mojokerto sana. Airnya masih jernih, masih mungkin bisa diminum, ya, karena belum terkontaminasi dengan kotoran-kotoran atau mungkin zat-zat yang berbahaya, ya. Itu ibaratnya seperti dalam hal ibadah, sehingga Muhammadiyah itu adalah disebut sebagai gerakan usul, yaitu kembali kepada yang pokok, ya, kembali kepada yang pokok. Nah, liberal itu maunya dibawa ke dunia sekarang ini semuanya, ya. Jadi maunya penafsiran agama itu mengikuti konteks sekarang, ya. Sehingga namanya dialektika antara teks dan konteks itu dimenangkan konteksnya, ya, dimenangkan konteksnya. Kalau Muhammadiyah itu tetap antara teks dan konteks itu diberi pemahaman yang seimbang, sehingga prinsipnya adalah ada bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu kita dalam memahami Al-Quran itu kita tetap merujuk kepada teksnya, ya. Dan teks itulah yang menjadi ukuran kebenaran yang pertama. Dalam bayani itu dikatakan bahwa bayani itu maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Karena itulah maka memiliki kebenaran yang mutlak. Itu keyakinannya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan tentang keyakinan itu? Maka bisa Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil sunnah, Al-Quran bil ra'yi, atau Al-Quran bil ilmi, ya, atau disebut dengan tafsir maudhu'i, ya. Kemudian dengan pendekatan burhani, dengan pendekatan saintifik, ya. Tapi saintifiknya tetap ada aksioma atau postulat berdasarkan pada teks. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah, summu tasihu, puasalah niscaya kalian akan sehat. Maka kalau bayani kita mengatakan pastilah sholat puasa itu menyehatkan. Tetapi kita tidak lantas percaya begitu saja kalau kita menggunakan pendekatan burhani, ya. Benarkah puasa itu menyehatkan? Karena itu maka kita melakukan penelitian puasa yang seperti apa yang menyehatkan, ya. Jadi puasa yang seperti apa? Misalnya kapan berbukanya, kapan sahurnya, apa yang dimakan saat berbuka, apa yang dimakan saat sahur, dan sebagainya. Sehingga kita akan melahirkan banyak formula, ya, formula-formula puasa yang menyehatkan, ya. Sehingga kalau dalam dunia kedokteran mungkin puasanya orang diabetes mungkin berbeda dengan puasanya orang yang kolesterol tinggi misalnya, ya. Jadi mungkin ini ada formula-formula puasa sehingga memang betul puasa itu menyehatkan, gitu ya. Tapi puasanya tidak tunggal. Kalau puasa tidak menyehatkan berarti yang salah bukan dalilnya, tapi adalah cara berpuasanya, ya.